Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 ingin mempresentasikan mapel manajemen kinerja dan kompensasi tentang perbandingan perusahaan swasta dan pemerintah, menuju ke aspek kompensasi, yaitu perusahaan PLN dari sektor pemerintah dan perusahaan Astra Honda Motor dari sektor swasta. Di sini perkenalkan, nama saya Dimas Septiana dengan NIM 64230.420, dan selanjutnya Perkenalkan, nama saya Sisti Tianidar dengan NIM 64232769. Perkenalkan, saya Stevi Natalia dari NIM dengan NIM 642306004. Perkenalkan, nama saya Cantika Rahmawati dengan NIM 64230482. Perkenalkan, nama saya Desandi Maulana Nur Yuliansa dengan NIM 6431227. ya langsung saja kita ke presentasinya. Baik, yang pertama ada latar belakang. Latar belakang di sini yaitu kompensasi merupakan elemen penting dalam manajemen sumber daya manusia karena berfungsi sebagai bentuk penghargaan organisasi kepada karyawan atas kontribusi mereka. Kompensasi juga berpengaruh langsung terhadap motivasi, kepuasan kerja, serta kinerja pegawai. Kemudian, pada sektor swasta dan pemerintah, sistem kompensasi biasanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Perusahaan swasta cenderung lebih fleksibel dalam menentukan gaji dan bonus, sedangkan perusahaan pemerintah memiliki standar dan regulasi yang lebih ketat. Selanjutnya, pengertian kompensasi. Kompensasi adalah seluruh bentuk balas jasa yang diterima karyawan sebagai imbalan atas kontribusi mereka kepada organisasi, baik berupa gaji, tunjangan, maupun fasilitas lain, menurut Hasibuan tahun 2020. Kompensasi juga dapat didefinisikan sebagai semua bentuk pengambilan finansial, layanan terwujud, dan tunjangan yang diterima karyawan sebagai bagian dari hubungan kepegawaian. Next, saya akan menjelaskan jenis-jenis kompensasi. Yang pertama ada kompensasi non-finansial, contohnya seperti lingkungan kerja, jenjang karir, penghargaan, dan fleksibilitas. Kemudian ada kompensasi finansial langsung, contohnya gaji pokok, upah lembur, bonus, insentif, dan komisi. Yang terakhir ada kompensasi finansial tidak langsung, contohnya seperti tunjangan kesehatan, BPJS asuransi, pensiun, THR, dan cuti berbayar. Berikutnya adalah tujuan kompensasi, yaitu yang pertama menarik tenaga kerja berkualitas, yang kedua meningkatkan motivasi dan kinerja, yang ketiga mengurangi turnover atau tingkat perpindahan karyawan, yang keempat ada menciptakan kepuasan kerja, yang kelima ada mematuhi regulasi ketenagakerjaan, yang terakhir ada mendukung strategi bisnis. Lalu selanjutnya ada profil perusahaan swasta. PT Astra Honda Motor atau AHM adalah perusahaan manufaktur sepeda motor terbesar di Indonesia. Sebagai perusahaan swasta, Astra Honda Motor memiliki fleksibilitas dalam menentukan struktur kompensasi yang kompetitif untuk menarik tenaga kerja terbaik. Perusahaan ini dikenal memiliki sistem manajemen SDM yang modern dan berorientasi pada kinerja dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen Jepang yang dipadukan dengan praktik terbaik global. Lalu bentuk kompensasi di PT Astra Honda Motor, yaitu yang pertama gaji pokok ditentukan berdasarkan jabatan dan level organisasi, keahlian dan masa kerja dan pendidikan. Lalu ada tunjangan jabatan, yaitu tunjangan makan dan transportasi, tunjangan jabatan, dan tunjangan kesehatan juga BPJS. Lalu selanjutnya ada bonus dan insentif, yaitu insentif produktivitas, lalu bonus tahunan berdasarkan kinerja, lalu selanjutnya ada fasilitas perusahaan, yaitu pelatihan dan pengembangan, selanjutnya ada kantin dan shuttle, lalu yang terakhir program kesejahteraan karyawan.
Lalu yang terakhir ada non-finansial, yaitu lingkungan kerja modern, kesempatan promosi lebih cepat, lalu yang terakhir penghargaan kinerja. Selanjutnya ada profil perusahaan pemerintah. Di sini ada PT PLN Persero, adalah perusahaan negara yang bergerak di bidang pelayanan listrik nasional. Sebagai BUMN, sistem kompensasinya sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan regulasi ketenaga kerjaan yang berlaku. Penentuan struktur gaji, tunjangan, dan benefit harus melalui persetujuan Kementerian BUMN dan mengikuti pedoman yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, PLN tetap berupaya memberikan kompensasi yang kompetitif untuk mempertahankan SDM berkualitas yang dibutuhkan untuk menjalankan operasional yang kompleks dan kritikal. Bentuk kompensasi di PT PLN. Yang pertama, gaji pokok. Gaji pokok ini mengikuti golongan, masa kerja, dan ketentuan Kementerian BUMN dan transparansi. Yang kedua ada tunjangan. Tunjangan meliputi tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, tunjangan suami istri dan anak, tunjangan kesehatan, BPJS, dan asuransi tambahan. Yang ketiga ada insentif dan bonus. Bonus kinerja BUMN, THR, dan gaji ke-13. Dan yang terakhir ada fasilitas dan program kesejahteraan. Dana pensiun, DPLK atau TASPEN, dan beasiswa anak, kemudian cuti panjang. Baik, di sini ada perbandingan kompensasi PT AHM dan PT PLN, yaitu ada aspek fleksibilitas penggajian, sistem bonus, tunjangan, jaminan karir, dan keamanan kerja. Yang pertama itu fleksibilitas penggajian dari PT Astra Honda swasta, sangat fleksibel, dari PT PLN, BUMN, pemerintah, terikat aturan pemerintah. Aspek sistem bonus dari PT Astra Honda lebih agresif, produktivitas tinggi, dari PT PLN relatif stabil dan rutin. Aspek tunjangan dari PT Astra standar industri swasta, PT PLN lebih lengkap dan terstruktur. Aspek jaminan karir, PT Astra Honda kompetitif cepat, PT PLN lebih stabil dan terjamin. Dan terakhir keamanan kerja, PT Astra Honda bergantung pada performa dan PLN sangat stabil atau job security. Selanjutnya kesimpulan, kompensasi merupakan elemen strategis dalam meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. PT Astra Honda Motor sebagai perusahaan swasta memiliki sistem kompensasi yang fleksibel, dinamis, dan kompetitif untuk meningkatkan produktivitas. Sebaliknya, PT PLN sebagai perusahaan pemerintah memiliki kompensasi yang lebih terstruktur, stabil, dan dilengkapi berbagai tunjangan yang sifatnya jangka panjang. Kedua perusahaan memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan kinerja yang optimal, namun pendekatan kompensasinya berbeda karena karakteristik sektor yang berbeda pula. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.